Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asiku. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teman-teman untuk yang tergeser di beberapa jalur kemarin gitu ya. Dan yang terakhir yang baru dilakukan yaitu jalur domisili. Yuk teman-teman, jangan di skip, lanjutkan saja ya agar teman-teman dapat mengetahui bagaimana langkah selanjutnya terkait hal seperti ini gitu ya. Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Nanti jangan lupa tekan tombol like-nya dan share untuk teman-teman yang ada di rumah atau tetangganya atau saudaranya yang sama masih juga tergeser di jalur domisili. Oke, langsung saja teman-teman terkait dengan satu pertanyaan dulu gitu ya di kolom komentar. Pak, kenapa saya dengan tetangga saya itu dia bisa masuk dan saya nggak bisa? Nah, kalau seperti itu pertanyaannya ya teman-teman berarti harus melihat juknis. Nih, ini dia ya teman-teman, juknisnya seperti ini. Ini adalah prioritas pertama. Ya, ini saya contohkan karena memang yang ditujunya adalah SMP Negeri 59. Saya contohkan ya. Ini adalah prioritas pertama. Di mana prioritas pertama yaitu yang memiliki RT 5, RW 2, RT 8, RW 2 dan seterusnya yang ada di sini. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan tetangganya dia bukan ada di prioritas pertama, tetapi dia ada di prioritas kedua. Taunya dari mana? Nih taunya, saya dikirimkan gambarnya seperti ini. Nah, ini ya kita lihat. RT-nya 10, RW-nya 2. Saya ulangi ya, RT-nya 10, RW-nya 2. Jangan dibikin lagu dangdut. RT 10, RW 2, nggak usah ya. Lanjut ya, kita lanjut kepada yang tadi. Kalau kita lihat di sini, RT 10, RW 2 itu masuk prioritas kedua. Prioritas berapa? Prioritas kedua. Nih ya. Sedangkan tetangganya itu adalah, ya teman-teman. Nah ini dia. Ini tetangganya. Dia masuk di RT 11 RW 2. Begitu ya. Jelas di sini RT-nya sudah berbeda. Maka kalau kita melihat di juknis, maka yang tadi ya tetangganya itu masuk di bagian prioritas 3. Jelas sampai sini ya. Jadi dia nggak bisa nih masuk di sini. Kok bisa begitu ya Pak? Iya karena memang sudah ada pemetaannya seperti itu. Oh nggak adil dong, adil karena memang sudah dipetakan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi RT pun berpengaruh di sini, RW pun berpengaruh. Jelas ya, walaupun dia berbeda gang atau cuman beda berapa ininya, kalau sudah dipetakan oleh pemerintah gitu ya, itu sudah seadil-adilnya. Jelas sampai sini, nggak boleh marah. Gitu ya, harus sabar karena kita harus dalam keadaan baik agar bisa mengikuti di tahap selanjutnya. Jadi bagaimana Pak selanjutnya? Selanjutnya adalah teman-teman harus melihat ya berapa rentang usianya yang ada di sini. Jangan dilihat hasil seleksi sini ya teman-teman, karena hasil seleksi yang di sini nanti membuat teman-teman bahwasanya oh ini kok usia 11 tahun 9 bulan masih bisa diterima. Tidak teman-teman, ini butuh refresh. Jadi karena memang hari ini banyak gitu ya, banyak yang mendaftar sehingga refresh ini belum berubah. Kalau teman-teman lihat di sini klik-klik gitu ya, nah ini maka yang keluar nantinya usianya itu ada di paling rendahnya 13 ya. 13 tahun 1 bulan gitu ya teman-teman. Jadi jangan lihat yang tadi di situ.
Kalau yang sekarang, kalau misalkan awal-awal, teman-teman harus sigap untuk melihat data aslinya dari hasil gitu ya, hasil seleksi, lihat sekolahnya agar teman-teman bisa lebih puas gitu terkait dengan data. Terus lanjut, apa yang bisa kita lakukan terkait ini? Berarti kalau teman-teman semuanya sudah tergeser, lihat, baca juknis yang jalur selanjutnya. Di juknis ini ya teman-teman, bahwasanya akan ada tahap 2. Tahap 2 itu ya teman-teman, dimulai dari total pembobotan indeks prestasi akademik. Enggak lagi nih pakai wilayah. Jelas ya? Tidak lagi pakai wilayah di sini. Ya, karena kenapa? Ini dari berbagai macam kecamatan, kelurahan yang berseberangan dengan kita itu akan masuk di tahap 2. Wah, kemungkinannya kecil dong karena rata-rata saya kecil. Kalau seperti itu, berarti yang Bapak Ibu lakukan, Bapak periksa lagi atau Ibu periksa lagi. Apakah putra-putri Bapak mendapatkan KJP atau PIP? Kalau Bapak Ibu bersedia untuk masuknya SPMB bersama, ada ketentuan yang harus Bapak Ibu siap terima, begitu ya. Perlu diingat untuk Bapak Ibu ya, dalam hal CMB yang telah diterima melalui PMB bersama, mengundurkan diri dari satuan pendidikan swasta, maka yang bersangkutan tidak dapat mengikuti PMB pada satuan pendidikan negeri dan PMB bersama tahun berikutnya. Jadi kalau tahun ini ibu, bapak, putra-putrinya diterima di swasta melalui jalur bersama ini, terus mengundurkan diri, maka tahun berikutnya tidak bisa mengikuti seleksi SPMB pada tahun itu, gitu ya. Ini harus dipahami. Setelah itu juga ya, seluruh murid yang diterima melalui PMB bersama harus mematuhi ketentuan penerimaan bantuan sosial biaya pendidikan dalam pasal 23 dan 24 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan atau ketentuan perundang-undangan terkait bantuan sosial biaya pendidikan. Selanjutnya juga, murid yang dikenakan sanksi diskualifikasi pada pasal 26 Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang bantuan sosial biaya pendidikan atau melanggar ketentuan perundang-undangan terkait bantuan sosial biaya pendidikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan bantuannya dan tidak dapat mengikuti PMB bersama. Jelas ya Bapak Ibu. Dan yang di poin J, CMB yang dapat mengikuti PMB bersama SMP swasta tahun ajaran 2025 atau 2026 adalah CMB yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan pelaksanaan PMB bersama. Ya, ini syaratnya nih yang di bawah nomor 3 gitu ya. Dan yang terakhir nih, yang paling penting, kalau menurut saya paling pokok banget gitu ya. CMB yang diterima pada PMB bersama bersedia untuk mematuhi ketentuan pada angka 2 huruf F, G, H, dan I, serta bersedia tidak pindah atau mutasi ke satuan pendidikan lainnya selama 3 tahun dengan menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup kepada satuan pendidikan tempat CMB diterima yang ditandatangani oleh orang tua wali. Jadi Bapak Ibu ketika sudah masuk di swasta gitu ya, Bapak Ibu tidak ada nantinya di tengah perjalanan Bapak Ibu mengundurkan diri. Nggak boleh itu, kena sanksi nantinya. Jelas sampai sini ya Bapak Ibu ya. Semua sudah dibiayai oleh negara gitu ya Bapak Ibu. Jadi yuk silakan, ini adalah solusi terakhir gitu ya Bapak Ibu yang memiliki kartu KJP atau PIP, dan selama kuotanya itu yang di swasta masih tersedia, Bapak Ibu
teman-teman semuanya. Jadi kita bisa ambil sikap nih dari sekarang. Kita udah bergeser gitu kan. Berarti kita harus berbicara nih di dalam keluarga. Bagaimana kita ambil solusinya? Apakah kita ambil jalur SPMB bersama gitu ya? Atau bagaimana? Kalau kita masuk ke SPMB bersama, di sini kita ubah ya, kita masuk nanti tahap akhir ya. Lihat di sini daya tampungnya nanti akan dibuka tanggal 7 Juli. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus siap. Enggak Pak, saya mau masuknya tahap 2 saja. Bisa Bapak Ibu. Contohnya, saya contohin ya, ada satu sekolah di sini ya, saya sudah melihat, taruhlah kita masuk yang ada di KJP. Ya, jalur KJP, hasil kemarin, ya hasil seleksinya di SMP ini karena kan bisa semuanya ya. Kalau daerah Kemayoran ke Mardani. Kalau daerah Kemayoran ke Mardani itu kan dekat ya. Jadi saya contohkan ini aja dulu. Nah, di sini ada satu yang tidak mengikuti daftar ulang. Nah, satu ini adalah nanti akan dibuka untuk tahap 2. Ya, tambahan nih di sini nih. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini akan ada nih direbutkan oleh beberapa wilayah terkait dengan yang tadi. Apa yang tadi? Ini total pembobotan indeks prestasi akademiknya lebih tinggi atau dia memiliki nilai yang paling tinggi. Bukan nilai prestasi akademik gitu ya, bukan. Tetapi total pembobotan semuanya. Gitu ya teman-teman. Ayo teman-teman siapkan dari sekarang. Ambil langkah, mau mengikuti SPMB bersama boleh. Mengikuti tahap kedua juga oke, gitu ya teman-teman. Jadi dipersiapkan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak punya KJP, saya nggak punya KJP Pak, nggak punya PIP. Ya sudah, ya Bapak Ibu daftar dulu di sekolah swasta ya yang Bapak Ibu inginkan. Saya doakan ada rezeki yang lebih sehingga Bapak Ibu bisa menyekolahkan di sekolah swasta gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu pesan saya untuk di hari ini gitu ya. Semoga Bapak Ibu tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan gitu ya. Saya undur diri, bila ada kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.